Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma, warzuqni fahman. Amin. Struktur dan fungsi tumbuhan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas secara rinci tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama, struktur dan fungsi dari akar, batang, daun, dan bunga. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh itu dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh itu terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, atau yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Nah, pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae itu organ generatifnya terdiri atas bunga, buah, dan biji. Yang pertama, struktur dan fungsi akar. Akar itu merupakan organ tumbuhan yang umumnya itu berada di bawah permukaan tanah. Dia tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, dan warnanya itu keputih-putihan atau kekuning-kuningan, serta memiliki bentuk yang meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan secara umum ya, yaitu sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang. Nah, tumbuhan monokotil itu seperti padi, jagung, dan rumput itu memiliki sistem perakaran serabut. Nah, sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah, mangga, jambu itu memiliki sistem perakaran tunggang. Akar sendiri itu memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Nah, pada beberapa tumbuhan, akar itu mengalami modifikasi atau perubahan, sehingga dapat memiliki fungsi yang lain, yakni untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta ada juga yang berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Sedangkan pada wortel dan lobak itu akar tunggangnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Nah, oleh karena itu, wortel dan lobak itu biasanya akan dipanen sebelum perbungaan, karena jika dia dipanen setelah perbungaan, maka isi wortel dan lobak itu tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, wortel dan lobak dia akan dipanen sebelum perbungaan. Yang kedua, struktur dan fungsi batang. Batang umumnya itu berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus ya, yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Ingat, buku-bukunya nodus dan ruas-ruasnya itu internodus.
Pada nodus inilah terdapat melekatnya daun dan tunas. Batang itu memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil itu memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batangnya itu tidak terlihat jelas. Ibu ulang ya, batang tumbuhan monokotil itu memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, yang dikotilnya yang tidak terlihat jelas. Nah, pada beberapa tumbuhan, batang itu dapat mengalami modifikasi atau perubahan juga, dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Yang ketiga, struktur dan fungsi daun. Daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan dengan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi untuk mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan tumbuhan atau respirasi. Jangan tertukar. Penguapan airnya transpirasi dan pernapasannya itu respirasi. Nah, selain itu, setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun tumbuhan dikotil. Peruratan daun merupakan ciri yang kita gunakan untuk mengetahui suatu tumbuhan tersebut apakah masuk ke kelompok tumbuhan monokotil ataupun kelompok tumbuhan dikotil. Daun monokotil itu biasanya memiliki peruratan yang daun yang sejajar seperti daun padi, daun jagung ya, dan daun rumput. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil itu memiliki peruratan yang menjala dia. Misalkan pada apa namanya? Mangga, jambu, dan pepaya di sini. Tadi pada daun itu sudah disinggung bahwa di daun itu terjadi proses yang namanya proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis ini itu dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Apa sih proses fotosintesis? Nah, proses fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanannya. Kalau kita manusia, kita memakan makanan dan diolah oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi. Sedangkan pada tumbuhan, mereka mengelola bahan makanannya itu dengan proses yang namanya fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari itu sebagai sumber energi. Energi tersebut itu ditangkap oleh zat hijau daun atau klorofil tadi. Nah, gas karbon dioksida atau CO2 serta air itu digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa. Glukosa itu rumus senyawanya C6H12O6 dan oksigen atau O2. Nah, jika kalian perhatikan reaksinya, itu ada CO2 atau karbon dioksida bereaksi dengan air ya dengan bantuan cahaya dan klorofil itu menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerasi namanya. Amilum tersebut kemudian disimpan di dalam akar misalnya pada singkong, batang misalnya pada sagu dan pada buah misalkan pada padi. Jadi pada proses fotosintesis itu intinya adalah reaksi dari karbon dioksida dan air serta bantuan cahaya matahari dan klorofil. Kalau ditanya apa hasil dari fotosintesis, jawabannya adalah glukosa atau amilum atau pati serta oksigen. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi bunga.
bunga ini merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan ya. Bunga itu biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lainnya yang dapat membantu mereka untuk proses penyerbukan. Nah, secara umum, bunga itu tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga itu meliputi tangkai, kelopak atau kalis ya, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksinya itu berupa benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan putiknya yang merupakan alat kelamin betina. Nah, bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga tersebut ya, bagian bunga baik itu perhiasan maupun alat reproduksi, itu yang disebut dengan bunga lengkap. Nah, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya saja, jika ada sebuah bunga yang tidak memiliki salah satu dari perhiasan bunga ataupun salah satu dari alat reproduksi bunga, itu disebut dengan bunga tidak lengkap. Ya, jadi berdasarkan kelengkapan semua bagian-bagian bunga, bunga itu dibagi menjadi dua, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu artinya bunga tersebut memiliki semua bagian dari bunga. Nah, bunga tidak lengkap itu disebut dengan bunga tidak lengkap apabila bunga tersebut tidak memiliki salah satu atau lebih dari bagian-bagian bunga tersebut, ya. Nah, kalau tadi berdasarkan kelengkapan semua bagian-bagian bunganya, nah sekarang berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga. Nah, ada bunga yang memiliki benang, sari, dan putik dalam satu bunga, dan ada juga bunga yang hanya memiliki salah satu saja dari benang sari ataupun hanya putik saja. Nah, bunga yang memiliki benang sari dan putik atau kedua-dua alat reproduksi tadi dalam satu bunga itu yang disebut dengan bunga sempurna. Namun, jika ada bunga yang hanya memiliki salah satu saja dari alat kelamin jantan atau alat kelamin betina tadi, hanya memiliki benang sari saja atau putik saja, maka bunga yang demikian itu yang disebut dengan bunga yang tidak sempurna. Oke, nah sekarang tumbuhan dikotil dan monokotil itu dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunganya. Selain tadi dari daun, akar, batang, ya sekarang dari bunganya lagi. Tumbuhan dikotil itu mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang dia jumlahnya berkelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil itu mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 atau 5. Yang terakhir adalah struktur dan fungsi dari buah dan biji. Salah satu bagian dari bunga yaitu adalah putik atau pistilum. Putik itu terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama bagian dasar yang menggelembung yang disebut dengan bakal buah atau oparium. Terus yang kedua, bagian yang memanjang itu yang disebut dengan tangkai putik atau stilus. Dan yang ketiga, itu adalah kepala putik atau stigma. Nah, di dalam bakal buah itu terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah itu akan berkembang menjadi buah. Sedangkan bakal bijinya, dia akan berkembang menjadi biji. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.